Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Fahira Azahra dengan NIM 20103010998. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pembentukan urin. Program ekskresi manusia adalah ginjal. Manusia memiliki dua ginjal yang ada di bagian belakang atau posterior tubuh atau bagian dari posterior rongga abdominal atau rongga perut. Ginjal berbentuk seperti kalang dan panjang 10-12 cm. Proses pembentukan urin dimulai dari filtrasi atau penyaringan darah yang kemudian menjadi filtrat, kemudian diproses sedemikian rupa lalu menghasilkan urin yang diekskresikan keluar tubuh. Berarti terdapat pembuluh darah yang menyuplai darah ke ginjal dan terdapat dua pembuluh darah, yang satu arteri yang berfungsi mengedarkan darah dan jantung ke seluruh tubuh dan organ termasuk ginjal, dan ada pembuluh vena yang membawa darah dari seluruh tubuh dan organ kembali ke jantung, dan terdapat arterienal yang merupakan percabangan vena untuk menuju vena cava posterior. Vena utama yang membawa darah di bagian posterior tubuh, kemudian adanya saluran yang menampung urin ke kandung kemih yang disebut dengan ureter, membawa urin yang terbentuk dari ginjal ke kandung kemih, tempat urin untuk sementara, yang kemudian diekskresikan atau dikeluarkan melalui saluran yang disebut dengan uretra. Jadi, jalan urin berasal dari ginjal kemudian menuju ke ureter, ditampung di kandung kemih dan diekskresikan keluar tubuh melalui suatu saluran yang disebut uretra. Di ginjal terdapat pembuluh darah arteri renalis yang membawa darah keluar ginjal. Ginjal terdapat tiga struktur utama. Bagian luar disebut korteks. Setelah korteks akan menemui medula atau berwarna lebih gelap dan berbentuk segitiga. Kemudian akan terhubung dengan rongga yang di ginjal disebut pelvis renal. Urin tersebut dibentuk di korteks dan medula, kemudian masuk dari ginjal disalurkan ke ureter, kemudian akan berwarna di kantung kemih yang dikeluarkan uretra di dalam korteks dan medula. Terdapat struktur yang disebut nefron, saluran fungsional dari ginjal manusia yang menjalankan proses pembentukan urin. Di ginjal terdapat sejuta nefron. Di nefron terdapat tubulus yang merupakan saluran yang panjang 10 km. Jika digabungkan 1 juta nefron. Nefron dibagi menjadi dua, yaitu nefron vertikal yang memiliki lengkung Henle yang pendek, kemudian lengkung Henle yang panjang disebut Henle juxtamedularis. Kemudian di nefron terdapat pembuluh darah arteri renalis dan percabangannya, yaitu arteri dan afferent, untuk menyuplai darah ke nefron untuk menjalankan pembentukan urin. Kemudian akan bercabang disebut kapiler, dan glomerulus merupakan percabangan kapiler. Percabangan arteriola afferent. Glomerulus diselubungi oleh kapsula Bowman, kemudian glomerulus keluar dari kapsula Bowman yang disebut dengan arterila afferent. Kemudian bercabang bernama kapiler periturbulus, yaitu percabangan arteriora afferent yang mengelilingi tubular. Kapiler peritubular kemudian akan menurun lagi, akan membentuk kapiler yang kecil lagi yang mengelilingi lengkung Henle disebut vasa reuta, dan mengalir dari vasa reuta menuju ke vera. Maka ini merupakan
cabang dari vera rena yang kembali ke vera renal sehingga darah akan keluar dari ginjal menuju vena cava posterior. Setelah kapsula Bowman kontrasepsi kemudian akan membentuk saluran yang memanjang yang naik dan turun disebut lengkung Henle. Kemudian dari lengkung Henle yang menaik akan menghubung pada tubulus contortus distal. Kemudian tubulus contortus distal akan terhubung ke saluran pengumpul yang disebut dengan ductus collectivus. Yang di ujung saluran pengumpul terdapat pelvis renal dan urin yang sudah terbentuk akan menuju ke ureter, menuju ke kantung kemih dan dikeluarkan oleh uretra. Urin terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama, filtrasi yang terjadi di glomerulus dan kapsula Bowman. Yang kedua, reabsorpsi yang terjadi di tubulus ventosus proximal dan lengkung Henle. Yang ketiga, augmentasi di tubulus contractus distal. Organ reproduksi wanita. Organ wanita lebih kompleks karena menghasilkan hormon, gamet, dan janin. Struktur reproduksi wanita terdiri dari 2 bagian, yaitu internal dan eksternal. Bagian eksternal terdiri dari klitoris, suatu titik rangsangan seksual yang paling sensitif. Labum minor dan labium mayor adalah 2 set labia yang mengelilingi lubang vagina. Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.